Rumah menjadi berkurang rahmatnya. Kapan itu? Di saat ada surah. Lah surah yang bagaimana? Tentunya surah yang diharamkan. Gambar yang diharamkan. Gambar yang tidak boleh. Jadi pembahasan tentang gambar itu, yang pertama, ini pernah juga sering di majelis kami sampaikan, ada gambar itu yang betul-betul mutlak haram, dan itulah yang menjadikan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah tersebut. Gambar yang haram, mutlak, nggak ada debat di sini, adalah gambar, nggak ada perbedaan, gambar yang surah mujassamah, surah mujassadah. Gambar dengan dua syarat. Satu, gambar bernyawa. Syarat yang kedua adalah berbentuk. Jadi segala gambar berbentuk yang gambar bernyawa, bukan ada nyawanya. Gambar bernyawa yang berbentuk, maka itu menjadikan sebab, dan itu haram kita memilikinya, haram kita menyimpannya, kecuali untuk li'batu sibyan, ya, untuk mainan anak kecil. Jadi segala bentuk binatang atau sesuatu yang bernyawa manusia, maka itu hukumnya haram. Dan itu tidak ada perbedaan di antara para ulama. Malaikat rahmat akan meninggalkan tempat tersebut. Menjadi sebab apa? Rumah menjadi kurang berkah. Karena malaikat rahmat tidak ada di situ. Malaikat yang lain, Raqib Atid, tetap ada, mencatat amal ada. Tapi malaikat rahmat, sehingga susah rahmat dihadirkan di tempat tersebut. Susah keindahan diwujudkan. Maka kami himbau kepada siapapun, termasuk yang punya keahlian seni rupa, Anda harus menjadi orang cerdas berkreasi. Bagaimana seni rupa, pahatan-pahatan yang aku buat adalah selain daripada bernyawa yang berbentuk, tapi indah dan cantik. Kan hebat. Tentang foto atau gambar, Ustadz. Adapun tentang hadis gambar, ini banyak, diantaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW pulang dari sebuah peperangan, maka Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah. Ternyata di dalam rumah Aisyah terdapat kain yang digunakan oleh Aisyah untuk menutup lemari. Dan kain itu bergambar. Melihat itu Rasulullah langsung marah dan keluar. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat yaitu orang-orang yang menggambar." Hanya sebatas foto dengan alat foto tanpa dicetak kemudian dipajang, maka itu boleh. Adapun kalau sudah sampai dicetak kemudian dipajang, maka ini tidak boleh. Hukumnya memajang foto dalam rumah, kalau foto yang berjiwa, gitu kan, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini, maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan. Seperti itu. Mohon penjelasan lebih detail larangan gambar-gambar yang bernyawa, karena Anda pernah dengar dari sebagian ulama di Jawa, kalau foto manusia tidak apa-apa, yang dimaksud tidak boleh adalah lukisan bernyawa. Nah, kalau kita tahu di zaman Rasulullah SAW belum ada foto. Yang ada pada waktu itu, kalau nggak melukis, mereka memahat. Seperti itu. Sebagian mengatakan foto itu beda sama melukis. Kalau melukis kan ada usaha manusia. Kalau foto itu kan sekedar seperti cermin. Tapi tetap kita lebih hati-hati, kita tinggalkan, dan kalau punya foto jangan dipajang. Kalau memang boleh foto itu dipajang, apalagi foto orang-orang soleh. Banyak orang memajang fotonya ustadz atau siapa di rumahnya. Kalau memang boleh jamaah, pasti yang akan kita pajang adalah gambar Rasulullah SAW. Nggak ada. Lukisan orang dulu itu, pahatan orang dulu jauh lebih bagus dari orang sekarang. Mereka itu memang kerjanya bikin patung dulu. Kalau memang boleh untuk mengenang, ya, kan tujuannya mengenang. Foto tujuannya untuk mengenang. Lukisan tujuannya untuk mengenang juga. Usahakanlah, tinggalkan. Karena walaupun ada yang mengatakan boleh mamanya, itu kan pendapat, tapi kita nggak tahu malaikat masuk nggak ke rumah kita. Jadi kalau ada foto, kalau memang perlu foto itu, tafadhol. Karena memang kita sudah di masa yang kadangkala sulit terhindar dari hal itu, tapi usahakan tidak dipajang foto itu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam riwayatnya dikatakan orang yang paling berat siksaannya hari kiamat, riwayat Bukhari, adalah al-musawwirin, orang-orang yang mengukis dan menggambar itu.
Maka ini penting untuk diketahui teman-teman sekalian. Tentu kalian darurat ya, ijazah, paspor, KTP kan gitu, semua butuh ya, apa namanya, foto gitu kan. Tapi kalau orang sengaja pajang fotonya sesuatu yang tidak ada, ini lebih baik jangan, lebih baik dihindari. Terutama teman-teman bagi orang yang sudah meninggal dunia, fotonya jangan disimpan. Ini peringatan para ulama. Dikhawatirkan jangan sampai foto itu masuk di larangan tadi, sehingga orang yang mati itu disiksa gara-gara foto. Karena mengenang orang tua kita dan kerabat kita sudah meninggal teman-teman dengan memperbanyak amal soleh buat mereka, bukan dengan fotonya. Ya, bahaya. Apalagi kalau foto ibu kita tidak tutup aurat misalnya. Orang-orang dulu kadang-kadang tidak tutup aurat, ya kan? Ini malah berbahaya. Jadi jangan bilang nanti diwaswas oleh syaitan, nanti kamu kenang orang tua kamu bagaimana? Ingat, pengikut Nabi Nuh alaihissalam jadi sesat justru karena datangnya iblis menjelma dalam hadis Bukhari dan berkata kepada mereka, maukah kalian mengenang orang-orang soleh itu Nuh dengan para sahabatnya? Maka kata generasi tabiinnya ini tentu saja. Kata iblis menjelma jadi manusia, dia mengatakan, kenapa kalian tidak buat patungnya? Atau gambarnya dipahat, dibuatkan bingkai, kayak kita sekarang foto atau lukisan. Kalian taruh di rumah-rumah kalian, tidak untuk disembah, untuk dikenang. Supaya kalian kalau lihat, maka kalian selalu termotivasi ibadah. Iblis ini godaannya jangka panjang. Generasi tabiinnya buat tuh, ada yang pahat patung, ada yang pahat cuman lukisan dipasang seperti kayu tapi ditempel di dinding rumah mereka. Nggak disembah. Subhanallah, setelah habis generasi tabiinnya, datang tabiinnya, gitu kan? Barulah iblis datang lagi mengatakan orang tua kalian dulu tidak meletakkan ini kosong, tapi menjadikan mereka perantara dengan Allah karena mereka orang soleh. Amal kalian